Cut. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Bu Cut, ini sesuai dengan program sekolah kita pada bulan Oktober kita kan akan melakukan supervisi akademik. Nah, sesuai dengan kemarin sudah kita bicarakan, Bu Cut tanggal berapa akan dilakukan supervisi kemarin rencananya? 16 Oktober, berarti hari Senin ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk diobservasi nanti Bu? Pembelajaran. Nah, dari perangkat pembelajaran ini, dari RPP yang sudah Ibu buat ini, titik fokus yang mau diamati itu yang mana? Pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE pada siswa. Baik, berarti dua titik fokus itu ya yang akan saya amati ketika observasi nanti, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE pada peserta didik. Baik Ibu, nanti untuk hari ini berarti saya sudah tahu apa yang mau kita amati nanti, titik fokusnya. Maka sampai ketemu lagi nanti pada saat observasi di kelas 9 ya Bu ya. Baik, sampai ketemu pada tanggal 16 nanti pada saat observasi. Terima kasih Bu Cut untuk pra observasinya hari ini. Assalamualaikum. Matamu saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa. Persilakan berdoa dulu. Hari ini kita akan mempelajari materi kita yang baru, yaitu tentang kewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelaikannya. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya ya, minggu lalu kan kita sudah pelajari tentang kewarisan sifat juga. Siapa yang masih ingat kewarisan sifat minggu yang lalu itu pada apa kita belajar? Masih ingat pada hewan apa pada tumbuhan? Pada tumbuhan, yaitu persilangan, ya kan? Ya. Persilangan dengan berapa sifat beda? Mononitrida, berapa sifat beda? Satu. Kalau dihibrida, dua. Jadi pembelajaran yang lalu itu masih juga berhubungan dengan yang pada hari ini. Nah, teman, pada hari ini pewarisan sifat pada makhluk hidup itu terkait dengan kelainan sifat pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, kompetensi dasarnya yang pertama itu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemeliharaan dan kelangsungan makhluk hidup. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik di sini dapat menganalisis mekanisme pewarisan dan kelainan sifat pada manusia. Ya. Nah, jadi sifat-sifat pada manusia itu kan diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Ya. Contohnya apa? Sifat yang diwariskan itu contohnya apa? Kulit. Ya, warna kulit. Rambut. Mata. Ya, warna rambut. Ya, bentuk rambut itu merupakan sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Nah, kemudian lagi, misalnya bentuk telinga. Kira-kira bentuk telinga itu ada diwariskan? Ya. Ya, diwariskan kan? Ya, ada bentuk telinga itu seperti telinga itu nempel dan ada juga yang lepas. Nah, itu kalau kalian perhatikan masing-masing coba lihat telinganya. Ada nggak yang nempel? Daun telinga nempel kembali. Nah, seperti si apa ini? Naga orang tangga. Nempel nggak? Kita lihat. Nah, yang lepas ini. Nah, ini lepas. Ini nggak nempel. Ya, kalau nempel, memang nempel. Nah, ini yang nempel. Nah, ini jelas.
Jadi mencet itu lepas. Nah, kalau yang perempuan masing-masing kerabat saja. Ya. Jadi contohnya itu yang langsung bisa kita lihat ya, bentuk yang kita lihat. Nah, jadi sifat tadi kan diwakilkan dari orang anaknya. Biasanya seorang anak mempunyai sifat yang mirip atau bahkan dari orang tuanya. Nah, jadi sifat itu kan 50% sifat ayahnya dan 50% sifat ibunya. Nah, ibu itu mewariskan sifat kepada anak laki-laki, sedangkan ayah mewariskan sifat pada anak perempuan. Jadi kalian bisa lihat juga, mungkin di awal-awal pembelajaran sebelum kita masuk ke materi sudah pernah suruh melihat bagaimana angka keluarga, ada nggak persamaan dan perbedaan, ya kan? Misalnya antara kakak, adik, abang. Kadang-kadang nanti kita melihat orang tuanya, misalnya ayahnya kulitnya putih, ibunya kulitnya hitam. Pasti nanti ada anaknya yang berkulit putih dan berkulit hitam, ya kan? Nah, jadi kenapa misalnya anak perempuan itu kulitnya putih? Oh, ternyata ayahnya berkulit putih. Kenapa anak yang laki-laki kulitnya hitam? Berarti ibunya yang berkulit hitam. Karena sifat itu diwariskan dari orang tuanya. Walaupun nanti komen kok ada ya, kami nggak putih, nggak hitam. Nah, berarti itu namanya kombinasi, ya, perpaduan antara kedua orang tuanya. Tapi ini kalau dalam prosesnya tetap ya 50% sifat ayah dan 50% sifat ibu. Dan selanjutnya, nah, tadi sudah saya ya beberapa sifat yang diturunkan tadi, warna kulit, warna rambut, pada dahi, juga kelekatan kuping, telinga, dan jenis rambut. Nah, jenis rambut lurus, rambut pendek, ya, berarti ada yang nanti misalnya orang rambut lurus berbeda dengan orang rambut pendek. Kira-kira rambut anaknya Ika, pasti itu Ika. Nah, itu nanti ada, kita coba lakukan persiapan, ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini contoh. Ini ada gambar satu keluarga. Nah, coba kalian lihat gambarnya. Itu ayahnya kulitnya warna apa? Ibunya? Anak-anaknya gimana? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sifat siapa? Ya, berarti anaknya ada yang ikut warna kulit ayahnya, ada yang ikut warna kulit mamanya, ya kan? Ada ini yang baju pink, berarti yang kulit ayahnya, terus yang satu lagi kulit ibunya. Nah, itu dari foto keluarga itu jelas terlihat perbedaan. Dan benar sifat itu diwariskan dari orang tua pada anaknya, seperti yang si Mendel bilang, Bapak Mendel, ahli genetika, dia menyatakan demikian. Tapi dia mencoba itu pada tumbuh-tumbuhan. Waktu kita persilahkan tanaman hibrida dan monohibrida. Yang ditemukan adalah yang pertama albino, buta warna, dan hemofilia. Nah, gambar di depan itu gambar orang yang bagaimana? Yang albino. Pernah lihat nggak orang albino? Pernah. Di mana lihat orang albino? Di media sosial ini pernah lihat kan? Yang kalian lihat itu laki-laki atau perempuan? Laki. Gimana ciri orang tersebut, sama nggak dengan yang ditutup? Nah, jadi ciri-cirinya itu yang pertama rambutnya warnanya pirang, hampir tidak memiliki warna, tapi berbeda ya dengan kulit. Kulit juga dia warna kulitnya juga putih, rambutnya juga pirang. Tapi ini memang kalau albino ini dia tidak memiliki pigmen kulit, jadi warna kulitnya itu nggak ada. Nah, terus matanya itu dia tidak bisa melihat matahari, ya. Nah, jadi orang albino ini dia diturunkan ataupun gennya itu terpaut kromosom X. Nah, gennya itu orang normal genotipnya itu adalah A besar.
Sedangkan orang albino itu genotipnya adalah A kecil. Nah, jadi apabila misalnya kenapa bisa muncul anak albino, itu berarti ada orang tuanya. Kita buat tuh ya, saya coba P ini P1 orang tuanya ya. Jadi misalnya orang albino ataupun pembawa sifat ya. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oke, di sini ada yang mau bertanya sebelum kita diskusi kelompok, memberikan beberapa soal. Ada paham untuk kawana? Sudah ya. Sekarang coba dibuka LKS-nya. Kemudian coba dijawab soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 aja. Satu soal itu untuk kelompok satu ya. Kelompok satu silakan jawab yang nomor 3. Ya. Terus yang kelompok ini yang nomor 5 ya. Nomor 5. Ini nomor 3, ini nomor 5. Yang sana nomor 3 juga, tapi D. Ya, nomor 1, nomor 3, saya nomor 5. Kemudian. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
dan 51 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu seorang pria albino atau dinamakan dengan AA menikah dengan seorang wanita normal homozigot atau dinamakan dengan A besar. Berapa persen kemungkinan memiliki anak yang menderita albino? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini apa? Siapa yang bisa buat kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Yang lain ada kesimpulannya? Sebenarnya kesimpulannya sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua, ya kan? Sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Itu satu. Terus, nah, setiap orang tua, ayah mewariskan sifat kepada anak perempuannya, sedangkan ibu mewariskan sifat kepada anak laki-lakinya. Ini kesimpulannya. Kan dari persilangan yang kita buat dan penyakit ataupun kelainan sifat pada makhluk hidup ada 3 ya, yaitu tadi apa pertama albino, kemudian berwarna, hemofili, dan warna kulit. Jadi kalau warna kulit dia tidak terpaut homoseksual, jadi kalau terpaut homoseksual itu yang tidak ada berwarna, hemofili dan albino. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai di sini berarti sudah bisa dipahami semua ya untuk
materi pewarisan sifat. Jadi untuk minggu depan itu silakan dibaca materi kita yang baru, yaitu tentang listrik statis. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke pembahasan baru listrik statis. Anak-anak, setelah ini pembelajaran kita sudah selesai. Nanti jangan lupa tugas minggu depan ya. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam. Bu Cut, hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah kita melakukan observasi di kelas kemarin. Bu Cut, ini ada Pak Febri. Beliau akan mengobservasi kegiatan kita hari ini sebagai observer. Sekarang kemarin kan kita udah masuk ya Bu ya di kelas 94 itu ya. Apa judulnya kemarin ya Bu ya? Pewarisan sifat. Pewarisan sifat ya. Nah, apa yang Ibu rasakan ketika kita observasi kemarin? Pada saat saya mengajar kemarin itu untuk materi pewarisan sifat, saya merasa belum belum sempurna Bu saya mengajar. Pembelajaran berdiferensiasinya mungkin dari segi konten dan prosesnya itu sudah tercapai. Sudah berjalan itu ya? Berjalan lah, tapi dari segi produk itu belum. Kenapa? Karena materinya itu memang tidak menghasilkan suatu produk pewarisan sifat. Berarti nggak semua materi itu bisa dalam setiap tahapan pembelajaran bisa diterapkan berdiferensiasinya Ibu ya? Iya. Berarti menurut Ibu pada pembelajaran pewarisan sifat kemarin berdiferensiasi itu hanya bisa diterapkan pada konten, kemudian pada proses, tapi produknya tidak bisa dibuat berdiferensiasi gitu ya. Kalau misalnya dipikir, kalau menurut Ibu ini apa bisa nggak kalau misalnya kita suruh anak-anak buat video mempresentasikan untuk berdiferensiasi itu untuk materi itu? Materi itu sepertinya bisa Bu kalau kita buat anak-anak mempresentasikan misalnya dengan memberikan contoh-contoh penyakit-penyakit yang diwariskan itu dengan gambar-gambar. Misalnya seperti yang kemarin itu kan ada buta warna, ada albino, anak-anak mempresentasikan itulah contoh-contoh pewarisan sifatnya. Berarti nanti ke depan mungkin bisa diterapkan itu Bu ya. Kemudian untuk KSE-nya, untuk kompetensi sosial emosional gimana itu Bu? Nah, di situ mungkin saya masih kekurangan ya Bu. Kenapa? Karena tidak ada ice breaking. Pada saat saya mengajar itu tidak ada, misalnya untuk anak-anak supaya dia lebih semangat lagi belajarnya ya, lebih fokus ya. Belum ada untuk KSE-nya itu belum muncul gitu ya pada pembelajaran kemarin. Nah, kemudian apa yang bisa rencananya nih Ibu lakukan ke depan untuk memperbaiki itu yang rencana saya nanti ke depannya di materi yang berikutnya itu ada materi listrik statis dan listrik dinamis. Itu sepertinya bisa saya buat pembelajaran diferensiasi itu mencangkup ketiga proses tadi ya. Tiga tahapan tadi ya. Tahapan tadi kontennya ada, terus proses dan produk. Nah, karena di situ nanti anak-anak bisa melakukan praktikum, bisa membuat bagaimana listrik rangkaian seri, rangkaian paralel. Nah, mungkin di pembelajaran berikutnya nanti jadi akan saya terapkan. Berarti setiap anak itu bisa berbeda-beda ya. Berarti KSE-nya pun nanti akan ikut Ibu terapkan sekalian dengan itu ya Bu ya. Jadi karena anak-anak itu kadang-kadang kan apalagi pelajaran seperti pelajaran kita ini agak sulit itu kan. Kadang-kadang fokusnya hilang, merasa berat. Jadi kalau dengan ada sedikit penerapan KSE-nya itu atau misalnya pakai teknik stop misalnya, nanti bisa dipelajari lagi itu bagaimana teknik stop yang dilakukan sehingga anak-anak bisa lebih fokus lagi nanti. Terus berarti untuk kedepannya sudah Ibu persiapkan untuk apa aja kira-kira yang dipersiapkan untuk itu? Sudah Bu, kalau RPP-nya sudah selesai saya buat, terus juga
LKPD-nya juga sudah selesai untuk listrik Pembelajaran. dinamis, Iya. kemudian alat-alat praktikum juga kita bisa pakai kit yang sudah ada di lab. Baik. Tapi nanti kalau misalnya kalau berbasis IT, nanti saya juga menggunakan aplikasi virtual lab. Dengan aplikasi pad, jadi anak-anak bisa lebih menarik lagi. Jadi seperti bermain game. Bermain game ya, itu bagus sekali Bu. Anak-anak sekarang kan, apalagi sekarang ini kan lebih tertarik kepada yang IT seperti itu ya, berteknologi. Baik Bu Cut, mungkin cukup observasinya hari ini untuk pasca observasi kita. Kemudian semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ke depan dapat berjalan dengan baik sehingga penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSI-nya dapat betul-betul diterapkan. Iya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Cut. Itu aja. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, ini kan Pak dengan Bu Cut sudah selesai. Mungkin ada masukan dari Bapak tentang kegiatan coaching hari ini Pak. Ya, nah terima kasih dari ini Bu Cut. Sini saya memberikan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi, bukan menilai hasil observasi pembelajarannya, tapi melihat percakapannya, Oh, iya. gitu. Jadi karena ini kan berhubungan juga dengan teknik coaching. Setelah saya lihat memang dari Alur Tirta teknik coaching itu sudah berjalan dengan baik, sudah dilaksanakan secara keseluruhan, baik dari tujuan percakapan sudah disampaikan tadi, selanjutnya meninjau hasil observasi, baik dari data-datanya kira-kira apa-apa aja yang kurang, juga tadi menjabarkan hasilnya secara menyeluruh, baik tadi KSE-nya, pembelajaran diferensiasi. Situ kan terlihat bahwasannya mungkin area pengembangannya di wilayah itu mungkin ya Bu ya. Selanjutnya tadi Bu Daryani juga sebagai coach juga mencoba menggali informasi tadi, kalau saya lihat dengan pertanyaan pemantik atau pemancing tadi Bu ada ya, kalau saya lihat seperti itu. Selanjutnya Bu Daryani juga menyampaikan pertanyaan terkait rencana ke depan, solusi atas permasalahan yang tidak Bu Daryani yang memberikan solusi, tapi Bu Cut sebagai coach yang menyampaikan, mencari solusi secara mandiri gitu. Dan tidak hanya itu juga, tidak hanya langsung ditutup, tapi Bu Daryani memberikan pertanyaan lagi, mungkin penutup ya, terkait persiapannya sudah ada atau belum, apa-apa aja yang sudah disiapkan terkait solusi yang akan dijalankan terkait pembelajaran. Mungkin itu sedikit umpan balik dari saya secara keseluruhan. Alur percakapan pasca observasi menggunakan teknik coaching itu sudah baik. Ya, terima kasih Pak atas umpan baliknya. Semoga akan lebih baik lagi kegiatan kita ke depan.